Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang berhasil kami rangkum untuk Anda kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Melihat kasus COVID-19 yang kian meningkat, Wali Kota Parepare tengah mengonsep gedung olahraga menjadi salah satu alternatif tempat isolasi mandiri. GOR akan disulap sedemikian rupa agar warga yang menjalani isolasi mandiri betah sebagai upaya menekan kasus COVID-19. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH tengah mengonsep gedung olahraga atau GOR sebagai pusat isolasi mandiri, lantaran melihat lonjakan kasus COVID-19 yang kian meningkat signifikan. Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengkhawatirkan warga yang berstatus isolasi mandiri karena terpapar COVID-19 namun tak bergejala tersebut keluyuran dan menjadi pemicu penyebaran COVID-19. GOR akan disulap sedemikian rupa agar warga yang menjalani isolasi mandiri betah dan terhibur. Wali Kota Parepare berharap dengan konsep tersebut dapat menekan angka penyebaran COVID-19 yang saat ini Parepare berstatus zona merah. Pasien-pasien yang isman ini susah kita kendalikan secara betul-betul maksimal. Yang saya takutkan, ada pasien yang terkonfirmasi positif virus, tidak ada gejala, diberikan kesempatan untuk isman di rumah, tetapi di rumah mereka tidak isman, tapi ke kafe, kemana, ke pasar, sehingga ini berpotensi makin banyak penyebaran nanti di kota Parepare. Sehingga olehnya itu saya berpikir, ini mungkin 1-2 hari ini baru saya berkunjung, saya akan ingin melihat kondisi gedung olahraga kami yang besar. Saya ada ide kita coba sulap gedung olahraga kami yang besar untuk menjadi tempat sarana isolasi mandiri sehingga betul-betul di bawah kendali pemerintah Kota Parepare. Ini baru ide. Setelah saya berkunjung nanti saya melihat tren yang isman ini, karena yang isman ini saya tidak terlalu yakin betul-betul isman. Nah, tentu konsekuensinya pembawaan anggarannya tidak sedikit. Karena kalau kita tampung di gedung gede seperti itu, kata siapkan tirai, siapkan sarana hiburan, karena saya tidak mau kami isman rakyat saya justru makin stres, makin imunnya makin rendah, susah pulih penyakitnya. Jadi nanti kita siapkan sarana-sarana pendukung lah. Tetapi ini konsep, ide, saya melihat dulu apakah kami sudah siap. Kalau siap, insya Allah. Jika konsep ini terrealisasi, Dr. HM Taufan Pawe SHMH juga menginstruksikan instansi terkait untuk memperhatikan pemberian bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, warga Jalan Baumas CP, tepatnya sekitar SMP Negeri 9, dikagetkan dengan adanya suara ledakan. Sontak para warga berhamburan keluar dan mendapati sebuah mobil Honda Jazz yang telah berasap dan mengeluarkan percikan api. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab dari peristiwa ini. Satu unit mobil Honda Jazz berwarna silver yang parkir di depan SMP Negeri 9 Kota Parepare, yakni di Jalan Baumas CP, tiba-tiba meledak dan bagian dalam mobil terlihat hancur. Ledakan membuat warga sekitar kaget dan berhamburan keluar untuk memastikan ledakan yang terjadi. Dari keterangan warga yang sempat mendengar ledakan, langsung menuju sumber suara, ditemukan satu unit mobil yang berasap dan sempat mengeluarkan api. 2 unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Di dalam mobil berplat DP 1419PZ ini ditemukan beberapa jerigen BBM. Belum dipastikan apa yang memicu ledakan dari dalam mobil. Menurut warga, saat kejadian seorang pria terlihat berada di dalam mobil dan kini dilarikan ke rumah sakit. Dari kejadian itu, polisi yang tiba di lokasi masih menelusuri kejadian tersebut.
Tiba-tiba meledak ini mobil. Jadi saya kaget, saya langsung balik. Nah itu yang bawa mobil langsung keluar lari. Keras bunyinya Pak? Keras. Saya sempat kaget di sebelah. Yang bawa ini laki-laki perempuan Pak? Ya? Yang bawa ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa orang tadi Pak di dalam mobil? Satu orang di mobil. Ya? Cuma satu orang saya lihat. Mobilnya sebentar jalan atau bagaimana Pak? Berhenti. Oh berhenti ya, parkir ya. Mungkin sudah ada itu percikan, nah dia berhenti. Ada api tadi Pak keluar? Ada api, sempat disiram tadi. Sempat disiram? Iya. Tidak ada jalan terbuka? Tidak ada, kayaknya tidak ada. Kayak itu yang punya lari. Langsung meledaknya, langsung dia keluar, lari. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Parepare melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Parepare Dr. Haim Taufan Pawe SHMH bersama Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kota Parepare bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Parepare. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Wali Kota Parepare Dr. Haim Taufan Pawe SHMH bersama Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful di ruang VIP Gedung Keuangan Negara 2 Makassar pada Kamis 8 Juli 2021. Wali Kota Parepare mengungkapkan, penandatanganan ini dilakukan dengan menggandeng DJPB dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan bimbingan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ya, kepada daerah-daerah. Sekaligus saya melihat sebagai suatu nilai edukasi dan bimbingan agar supaya daerah ini disemangati dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Intinya itu tadi, serapan. Nah, persoalan serapan ini kalau kita mau membedah secara komprehensif itu tidak hanya karena satu sektor, banyak sektor terkait di dalamnya. Nah, saya menyadari bahwa hal itu kita harus cepat mengambil langkah, apalagi target capaian. Sebenarnya target capaian di RPJMD kami itu idealnya 20% per tahun. Nah, instrumennya juga ada di sini. Nah, kalau serapannya tidak mencapai target yang ada, ya sangat disayangkan. Fasilitas, kondisi keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak mampu kami kelola. Yang jelas, saya melihat bahwa kami Perbendaharaan Sulawesi Selatan ini, jadi Perbendaharaan Sulawesi Selatan, telah memperlihatkan sebuah langkah yang menjadi political will dan political action agar supaya daerah-daerah ini segera mengubah pola dan strategi. Kita tidak boleh lagi, kalau tanggapannya Pak Kamil tadi, mengharapkan injury time cetak bola, wah itu namanya gambling. Lebih baik dari awal teamwork yang mengelola keuangan di daerah-daerah ini mempersiapkan strategi-strategi bahwa pada akhirnya insya Allah kami akan cetak bola. Nah, dengan pesan beliau tadi, saya akan kembali ke Parepare, langsung memimpin rapat besok dengan unit teknis yang berkaitan untuk itu, mencari penyebab. Kalau Parepare ada satu penyebab memang yang saya rasakan dari tahun ke tahun, yaitu dengan banyaknya kegiatan konsultan perencana yang agak terbatas sekali. Nah, ini kami mau evaluasi, dan di pikiran saya sekarang mungkin kami mencoba melangkah ke daerah-daerah tetangga, mengajak untuk ke Parepare ikut terlibat dalam perencanaan ini. Ya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, ribuan masyarakat mengantri sejak pagi hingga sore hari di halaman Makodim 1405 Malusa Tasik untuk mendapatkan kuota vaksin gratis yang disediakan Kodim 1405 Malusa Tasik. Meski diguyur hujan, tidak menyurutkan antusias masyarakat menunggu giliran. Vaksinasi masih terus dilakukan oleh Kodim 1405 Parepare. Masyarakat yang belum menerima vaksin memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berburu vaksin.
Kegiatan vaksinasi digelar di halaman Makodim 1405 Parepare. Meski hujan mengguyur, masyarakat masih terlihat antusias untuk mengantri mendapatkan vaksin. Antrian masyarakat pun sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga sore hari kemarin. Hingga kini ribuan masyarakat telah tervaksin di Kodim 1405 Parepare dan kini telah masuk pada tahap dosis kedua. Ya, setelah divaksin saya agak tenang ya, karena kan ini salah satu cara kita, upaya kita untuk mengatasi COVID ini. Ibu sejak kapan antrinya, Bu? Saya sejak jam 6 pagi. Hari ini untuk rencana kegiatan hari ini yaitu 500 orang. 500 orang? Iya. Ini sudah berapa semua yang ini, Pak? Yang sementara sudah registrasi kurang lebih 300. Jadi kami sementara istirahat sampai jam 11. Nanti setelah sholat zuhur kami lanjutkan sampai selesai kota yang kami rencanakan 500 untuk 500 orang. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.